Sepertinya semua orang setuju bahwa Fritz Harman, meskipun agak bodoh, tapi dia orang yang ramah, mudah bergaul dan cepat memberikan nasihat atau pinjaman kepada sesama penjahat. Juga bersikap sopan terhadap polisi. Dia selalu bersikap tenang apabila tertangkap. Dan saat berada di penjara merupakan napi teladan, dia merupakan salah seorang sangat berperan di lingkungan Hanover pada saat itu, sehingga sepertinya tidak ada seorang pun yang memerhatikan atau mencurigainya. Para pekerja sosial, yang mencoba menyelesaikan masalah anak-anak gelandangan, yang banyak berkeliaran di jalan-jalan setelah Perang Dunia Pertama pun, mengenal dan menyukainya. Mereka berpikir bahwa dia adalah rekan sendiri. Demikian juga para pengangkut barang di stasiun, serta para pedagang yang membeli baju-baju bekas dari dia. Juga termasuk para ibu rumah tangga yang memuji-muji penampilannya yang necis. Bisa dibilang tidak ada seorang pun yang berkata jelek tentang Fritzi. Hingga saat dia ditahan pada tahun 1924 sebagai salah satu dari pembunuhan massal yang paling sadis dalam sejarah Eropa. Harman lahir pada tahun 1879 di Hanover, tumbuh dewasa sebagai pengembara, pencuri dan mencopet, kerap bermasalah dengan hukum karenanya dan setidaknya satu kasus, pelecehan seksual terhadap anak-anak. Pada tahun 1913, polisi membongkar kejahatannya, dia dijebloskan ke penjara selama 5 tahun. Di saat ketika dia sudah bebas, Perang Dunia Pertama terjadi dan Jerman ikut ambil bagian dalam perang. Seluruh rakyat digerakkan, hingga di kota-kota dan desa-desa penuh dengan gelandangan yang sebatang kara. Sebagian besar adalah remaja yang mati-matian, mencari tempat untuk tinggal dan bekerja. Kejahatan sudah begitu merajalela. Pasar gelap pun tumbuh bak jamur pada musim hujan. Orang-orang membeli dan menjual apa saja, tanpa terlalu banyak tanya. Dalam keadaan suasana seperti itulah Harman yang telah keluar dari penjara, diam-diam membangun bisnis sebagai penjual daging dan agen baju-baju bekas. Karena polisi sudah kewalahan dalam menangani kejahatan, maka mereka pun merekrut dia sebagai mata-mata dengan imbalan bahwa mereka tidak akan terlalu mengurusi apapun yang dia lakukan. Jadi, Harman yang terkenal itu pun bebas untuk melakukan bisnisnya yang banyak berhubungan dengan para remaja gelandangan di stasiun, mengajak mereka ke rumahnya untuk makan atau tidur bersama, dan mengubah mereka menjadi bagian dari rantai makanan. Hubungannya dengan polisi adalah suatu penutup yang efektif. Pada suatu ketika polisi terpaksa menggeledah apartemennya, mereka hanya sekilas saja melihat isi rumahnya sehingga tidak melihat kepala manusia di balik oven. Akan tetapi, karena profesinya sebagai tukang daging, para tetangganya sudah terbiasa dengan suara mencacah. Baju yang penuh noda darah. Bahkan ember berisi darah yang dibawa turun dari tangga. Selain itu, daging jualan Fritzi berkualitas bagus. Pada bulan September tahun 1919, ketika bisnis daging dan baju bekasnya sedang lancar-lancar saja, Harman mendapatkan seorang rekan kerja, Hans Grans, seorang pemuda umur 20 tahun yang berdarah dingin, mendorongnya untuk mengembangkan bisnisnya. Jumlah anak remaja dan pemuda yang menghilang di apartemennya pun semakin meningkat tajam. Demikian juga halnya dengan jumlah orang tua yang datang dari berbagai distrik di Hanover, yang mencari anak-anak mereka, yang tentu saja tidak akan menemukannya. Karena kepala dan tulang-tulang mereka sudah dibuang ke Sungai Lein. Daging mereka sudah melewati saluran pencernaan para warga kota yang sama sekali tidak curiga. Dari waktu ke waktu selama tahun 1920-an awal, ada orang yang mengatakan bahwa dia pernah melihat Harman bersama salah satu orang yang hilang. Atau bahwa dia telah melihat Grans memakai baju orang lain. Akan tetapi pada saat itu, Harman sudah tidak terpisahkan lagi dengan polisi. Dia bahkan mendirikan sendiri suatu agen detektif bersama seorang petugas polisi, dan direkrut untuk suatu organisasi rahasia yang berencana untuk melakukan pengusiran dengan kekerasan terhadap orang-orang Prancis yang menduduki Ruhr. Meskipun kasak-kusuk yang menyeramkan sudah mulai tersebar di Hanover, yaitu tentang manusia serigala, tukang jagal, dan kanibal yang mengendap-endap pada malam hari. Dan isu mengenai Hanover mulai terlihat di surat kabar Jerman sebagai monster pemakan anak-anak. Tetapi tetap tidak ada tindakan apapun. Kemudian pada Mei tahun 1924, 2 tengkorak manusia ditemukan di Sungai Lein. Akhirnya kepala polisi didesak untuk bertindak. Tidak hanya dikarenakan kemarahan masyarakat, tetapi juga dengan setumpuk bukti tidak disengaja yang kini menghubungkan antara Harman sang informan favorit polisi itu dengan hilangnya banyak orang.
Kepala polisi itu memanggil 2 detektif dari Berlin dan meminta mereka untuk mengikuti Harman. Mereka melakukannya, dan dengan mata kepala sendiri mereka melihat Harman menyerang seorang remaja di persimpangan jalur kereta api. Harman pun ditahan, kemudian apartemen tempat dia dan Grants tinggal pun digeledah. Setelah dihadapkan dengan bukti-bukti itu, noda-noda darah di dinding, dan baju-baju bekas yang dapat dikaitkan dengan orang-orang yang hilang. Harman pun mengaku, akhirnya, ada lebih dari 1/4 ton tulang dan tengkorak yang diangkat dari Sungai Lein. Harman mengatakan pada persidangannya bahwa, dia selalu membunuh korban-korbannya dengan merobek leher mereka dengan menggigitnya. Dia hampir selalu bersetubuh dan memutilasi mereka sebelum akhirnya memotong-motong daging mereka. Dia berkata bahwa dia sudah tidak ingat berapa jumlah korbannya, mungkin 30. Mungkin 40. Akan tetapi, para penyelidik yakin bahwa selama 16 bulan terakhir itu saja dia sudah membunuh 138 orang. Totalnya mungkin mencapai 600 orang. Pada tanggal 19 Desember tahun 1924. Keputusan pengadilan menyatakan dia bersalah atas pembunuhan 27 remaja pria antara usia 12 dan 18 tahun. Keesokan harinya dia dihukum penggal. Grants, yang kadang-kadang mendesak Harman agar membunuh hanya karena dia menyukai pakaian korban tertentu, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, belakangan hukuman itu dikurangi menjadi 20 tahun. Tamat.